Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan sehingga kita bisa kembali melanjutkan bahasan rutin kita dari Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi. Kita masih bahas tentang masalah riba. Kali ini kaitannya dengan jual beli emas. Kita akan melihat kaidah umum tentang penukaran penukaran emas dengan emas dan seterusnya, atau bagaimana kita transaksi dengan dalam jual beli emas. Ini kita sebut dengan riba bai. Sebelumnya ada istilah riba, itu riba dain dan riba bai. Dan riba bai ini terbagi dua lagi, ada riba fadil dan ada riba nasi'ah. Riba dain yaitu riba dalam utang piutang yang sudah kita lewati, sudah kita bahas. Sedangkan riba bai, riba bai yaitu riba terkait dengan barter, komoditi ribawi atau barang ribawi, di mana jika melakukan pelanggaran dalam ini nanti akan terjatuh dalam riba fadil atau riba nasi'ah, di antara dua riba ini. Nah, sekarang kita khusus bahas riba bai. Riba bai yaitu kita lihat dalil-dalilnya dan kaidahnya serta hikmah kenapa dalam syariat Islam itu melarang riba bai tadi. Monggo dibaca di halaman 551 dari buku cetakan ke-23 Harta Haram Muamalat Kontemporer. Monggo. Dalil tentang riba bai. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wasyair bil-syair wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bi-mislin sawa'an bi-sawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai. Hadis riwayat Muslim. Ya, dzahab bil-dzahab, emas ditukar dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil bur, gandum dengan gandum, wasyair bil syair, syair ditukar dengan syair, wat tamar bil tamar, kurma ditukar dengan kurma, wal milh bil milh, ya, garam ditukar dengan garam, mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Syaratnya adalah harus semisal sama, kemudian yadan bi yadin, tunai dalam majelis akad. Namun fa idza ikhtalafat hazil asnaf, jika berbeda jenisnya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah semaumu, ya, jumlahnya tidak sama tidak masalah, yang jelas yadan bi yadin, mesti tetap tunai. Kita simpulkan dari hadis ini saja, bisa kita lihat ada 6 komoditi ribawi. Ada 6 komoditi ribawi. 1 emas, 2 perak, 3 gandum, 4 syair,
Ini sejenis gandum juga ya. 5 kurma, 6 garam. Ya, saya ulangi ya, emas, perak, gandum, syair, kurma, garam. Dalam hadis disebutkan begini. Contoh. Tadi emas, barter emas. Maka syaratnya 2. Jumlah sama, kemudian yadan biyadin, tunai di majelis akad. Namun jika berbeda jenis, ya tapi masih dalam ilat yang sama, sebab yang sama, yaitu emas tukar dengan perak. Maka jumlah tidak mesti sama, yang penting syarat satu saja terpenuhi, yaitu tunai ya dan biadin ya, tunai di majelis akad. Tunai di majelis akad. Jadi lihat kalau ditukar itu yang sejenis, ini emas tukar emas. Bisa juga emas ditukar dengan tidak sejenis perak. Kalau emas tukar emas syaratnya 2, jumlah sama, tunai di majelis akad. Kalau emas tukar dengan perak, ini sifatnya masih sama, tapi beda jenis, tunai di majelis akad saja. Nah, terus ada ijma di bawahnya. Ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa serah terima komoditi riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, dan bila berlainan jenis dan masih satu ilat disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Ijma dinukil oleh An-Nawawi. Nah, ini ada ijma dalam hal ini ya, ada ijma dalam hal ini sesuai dengan teks hadis tadi. Terus Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa 2 orang yang saling menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah terima uangnya, maka transaksinya tidak sah. Nah, 2 orang yang saling menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah terima uangnya, maka transaksinya tidak sah. Nah, sekarang kita lihat kaidah riba bait. Dalam tukar menukar 6 harta riba ada 3 kemungkinan yang terjadi. 6 harta riba ya. Ini 6 tadi. Ini kita sebut 6 komoditi ribawi. Ya, terus. 1. Menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma. Ya, menukar harta riba dengan yang sejenis. Menukar harta riba dengan yang sejenis. Ya, yaitu di sini disebut emas ditukar dengan emas. Ya, terus. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan 2 syarat. Pertama, ukuran keduanya harus sama berat jika satuan barang berdasarkan timbangan atau volume. Jika satuan barangnya berupa liter, haruslah sama. Jika satuannya itu berat, itu berdasarkan timbangan. Jika satuannya volume, itu berdasarkan contohnya dengan liter, itu haruslah sama. Jadi berat dan timbangannya harus sama. Berat dan timbangan harus sama. Terus. 2. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh 10 gram emas Singapura
diterima sekarang, dan 10 gram emas Jakarta diserahkan besok. Nah, sini serah terima harus tunai dalam majelis akad. Tidak boleh ada satu yang tertunda. Jadi bagi yang mau jual beli emas nih, aturan ini perhatikan nih. Gak bisa emas ditukar emas, yang satu ada di Singapura, yang satu ada di Jakarta gitu, nggak bisa. Atau ingin ditukar satunya itu besok gitu, nggak bisa. Harus tunai dalam majelis akad. Terus, jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadl, dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba nasi'ah. Dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadl nasi'ah. nah jika yang pertama tadi berat dan timbangan harus sama tidak terpenuhi, maka masuk dalam riba fadl. Namun jika syarat kedua tidak terpenuhi, yaitu serah terima harus tunai dalam majelis akad, ini tidak terpenuhi, maka itu jatuh dalam riba nasi'ah. Jika dua syarat tidak terpenuhi, maka terjatuh dalam riba fadl nasi'ah. Dua riba sekaligus. Terus, 2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu ilat, seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. nah lihat ya, menukar harta riba sama ilat, yaitu sama sebabnya, sifatnya sama, sebab atau sifat, ya. Namun beda jenis. Contoh di sini emas ditukar perak. Atau di sini disebut oleh Ustaz Irwandi kurma ditukar gandum. Maka cuma satu syarat saja yang mesti dipenuhi untuk sahnya. Ada satu syarat, yaitu harus tunai dalam majelis akad. Tidak disyaratkan jumlahnya sama. Tidak disyaratkan 1 gram perak dengan 1 gram emas, enggak. Nah, itu selisih berbeda, tidak masalah, yang penting tunai. Terus, di bawahnya, Menukar 1 gram emas dengan 20 gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserah terimakan di majelis akad. nah, harus tunai diserahkan dalam majelis akad. Terus, Dan tidak boleh menukar 1 gram emas diterima sekarang dan 20 gram perak diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba nasi'ah. nah jika dilanggar berarti ya, jika tidak terpenuhi ini, tidak terpenuhi karena tidak tunai, maka jatuh dalam riba apa? Riba nasi'ah, riba karena penundaan. Terus, Begitu juga boleh menukar 10 kg gandum dengan 5 kg kurma tunai, barang diserah terimakan di majelis akad. terus, Dan tidak boleh menukar 10 kg gandum diterima sekarang dan 5 kg kurma diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba nasi'ah. nah lihat. Nih yang tadi barang ribawi kita kelompokkan jadi 2. Yang sebabnya sama. Tadi ada gandum, saya masukin di kelompok sini. Jadi kita punya 2 kelompok. Kelompok 1 kelompok 2. Ini punya ilat atau sifat yang sama. Kalau ini sebagai alat tukar, ya. Kalau ini sebagai ya makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Ya, ingat ya, ini sebagai alat tukar, maka disatukan kelompoknya, mata uang ya. Terus yang kedua ini sebagai makanan yang bisa ditakar atau ditimbang.
Maka kalau masih satu jenis, ini satu jenis ya, emas dengan emas tadi ya. Syaratnya kan dua, sama jumlahnya, dan yang kedua tunai. Namun kalau sudah beda jenis, emas dan perak, emas perak dibarter, maka syaratnya cuma satu, harus apa? Tunai saja. Nah sekarang tinggal satu kasus lagi, lintas kelompok nih, lintas kelompok. Emas dibarter dengan garam, emas dibarter dengan kurma, perak dibarter dengan syair atau dengan gandum. Nah ini ada bentuk yang ketiga, lihat yang ketiga. 3. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu ilat, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai. Maka boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kg kurma tidak tunai dengan cara uang emas diserahkan di majelis akad dan kurma diserahkan pada keesokan harinya berdasarkan hadis Nabi, Ishtara min Yahudiyin to'aman ila ajalin wa rohanahu dir'ahu. Rasulullah membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tidak tunai di sini padahal yang dibeli itu makanan. Bisa ditakar atau ditimbang kan? Nah, di sini tidak tunai, berarti masih boleh tidak tunai, tidak disyaratkan seperti contoh 2 tadi, emas tukar emas atau emas tukar perak. Enggak, kalau ini lintas kelompok, emas dengan kurma tadi ya. Emas barter kurma. Maka tidak ada syarat ya, boleh tidak tunai. Boleh tidak tunai. Jadi kalau ada yang beli kurma, nah itu tidak disyaratkan tunai, boleh kredit juga, boleh tidak tunai, boleh bayarnya tempo, mungkin minggu depan gitu. Kurma sudah diambil saat ini, boleh. Nah sekarang kita sudah pahami 3 kemungkinan tadi. Jadi kalau sejenis emas ditukar emas, syaratnya 2 ya, sama dan tunai. Takaran atau timbangannya sama, kemudian tunai di majelis akad. Kemudian kalau emas ditukar dengan perak, syaratnya harus tunai ya dan biyadin. Namun kalau emas ditukar dengan kurma, boleh tidak tunai. Nah sekarang kita lihat hikmah riba bai diharamkan. Hikmah riba bai diharamkan. Nah kenapa penukaran kayak gini? Kan mungkin kita belum masuk tadi ini. Ini apa ya hikmahnya ya? Sampai kok penukaran kayak gini saya pakai syarat seperti itu, sebegitu ketatnya. Apa sebabnya gitu? Nah sekarang kita akan lihat di halaman 553 sampai 555. Ini tentang alasannya tuh hikmahnya. Kenapa bentuk tadi itu dilarang harus terpenuhi syarat seperti itu? Monggo. Riba bai diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya riba dain. Karena riba fadl ukurannya berbeda namun tunai dan riba nasiah tidak tunai namun ukurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk terjadinya riba besar yaitu riba dain yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena hakikat riba dain adalah gabungan dari fadl dan nasiah di mana terdapat ukuran yang tidak sama dan tidak tunai. Nah lihat, tahu kan kita sudah bahas riba dain utang piutang. Ya, utang piutang kan di situ ada yang tertunda dibayar. Kalau riba dain ini kita sudah bahas nih haram. Di selain tertunda, karena waktunya tertunda ini dikenakan tambahan. Utangnya ada tambahan, apalagi kalau telat bayar ada denda di situ. Maka tergabung di situ riba nasiah dan riba fadl sekaligus. Nasiah karena ada penundaan, fadl karena ada kelebihan. Maka kalau riba nasiah yang riba dain utang piutang itu sudah kita bahas tidak boleh. Yang sesuai dengan kaidah kullu qardin jar manfaatan fa huwa riba, setiap utang piutang dalamnya itu ada manfaat maka itu adalah riba. Maka sama halnya juga dengan ya riba bai. Namun yang lebih keras dilarang adalah riba
utang piutang, yaitu riba dain. Sedangkan riba bai yang terjadi dalam tukar menukar barang ribawi ini dikatakan sebagai perantara nanti. Sehingga larangannya itu bentuknya adalah satu dzari'ah, menutup celah terjadinya riba yang lebih parah. Jadi larangan pokoknya itu pada riba dain yang utang piutang yang sudah kita bahas, sudah kita lewati. Sedangkan riba bai ini perantara menuju riba dain. Kalau seandainya riba bai itu dibolehkan, nanti orang pakai alasan, ya riba dain utang piutang juga nggak masalah lah. Kan sudah ada penambahan waktu, kita kasih tambahan saja, sama seperti riba bai itu boleh. Nah, maka riba dain dilarang, maka riba bai juga harusnya dilarang. Supaya orang tidak berpikiran nanti dibolehkan cari celah supaya riba dalam utang piutang itu jadi boleh. Terus. Misalnya, orang yang memberikan kredit sebanyak 10 juta rupiah dengan persyaratan dikembalikan 11 juta rupiah. Pada hakikatnya dia telah menggabungkan riba fadl dan riba nasi'ah, menukar barang yang sejenis dan satu ilat dengan ukuran berbeda dan tidak tunai. Karena itu riba bai diharamkan agar tidak terjadi riba yang besar, yaitu riba dain. Nah, lihat ya. Misalnya orang memberikan kredit sebanyak 10 juta rupiah. Nanti kembalikan 11 juta ya. Kan di sini uang yang ditukar uang. Ya, uang ditukar uang. Padahal sudah ada penundaan. Sudah ada penundaan 10 juta ini dikembalikan misalnya tahun depan. Sudah ada penundaan, terus ada lagi tambahan jadi 11 juta. Kalau ada penundaan kan kita sudah bahas itu riba nasi'ah. Kalau adanya tambahan 10 juta jadi 11 juta, jadinya riba fadl. Maka supaya tidak terjadi riba dain seperti ini, maka kita pahami dulu untuk riba baik, ya riba dalam tukar menukar tadi, riba dalam jual beli itu dilarang. Terus. Untuk 4 komoditi makanan, hikmah diharamkannya riba baik menurut Ibnu Rushd agar orang-orang tidak hidup secara bermewah-mewahan. Karena fungsi dari 4 komoditi tersebut sama, yaitu makanan. Orang-orang yang hidup mewah menginginkan kualitas makanannya melebihi orang kebanyakan. Apabila dilarang menukar dengan cara yang berbeda takarannya, tentu mereka tidak akan melakukannya. Jadi alasannya itu kayak yang 4 tadi, gandum, syair, kurma, garam, itu supaya orang itu tidak hidup bermewah-mewah. Nah, terus untuk emas dan perak? Khusus untuk emas dan perak yang dahulu merupakan mata uang utama, sebagian para ulama menjelaskan hikmah lain dari pelarangan riba baik. Nah, coba kita lihat perkataan dari Imam Ghazali. Al-Ghazali wafat 505 Hijriah berkata, orang yang melakukan transaksi riba pada dinar dan dirham, sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Karena dinar dan dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan. Maka bila diperdagangkan, dia akan menjadi komoditi dan tujuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan semula yang diciptakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjual dirham dengan dirham yang berbeda nominalnya dan tidak dibolehkan menjualnya berjangka atau tidak tunai. Hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan. Nah, terus Ibnu Taimiyah berkata, Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijriah berkata, uang bertujuan sebagai alat ukur untuk mengetahui nilai suatu barang. Lihat ya, uang itu alat ukur. Nilai suatu barang itu bagaimana? Terus. Dan bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya. Ya, jadi asalnya itu bukan dimanfaatkan zatnya untuk diperjualbelikan sebagaimana kita punya motor, kita punya rumah, itu berbeda. Terus. Maka bila uang ditukar dengan uang dengan cara berjangka, ini berarti uang telah digunakan sebagai komoditi dagang yang bertentangan dengan tujuan semula uang dibuat. Nah, ini bertentangan dengan tujuan semula uang itu dibuat. Terus. Sungguh menakjubkan dua ucapan ulama besar Islam abad pertengahan ini tentang kaidah dalam sistem moneter. Bila diabaikan seperti yang terjadi di masa sekarang,
di mana para ekonom modern melegalkan jual beli uang yang sejenis atau yang berbeda jenis tanpa mengindahkan kaidah riba, sehingga uang berubah menjadi komoditi, yang tentu berakibat nilai sebuah mata uang selalu berfluktuasi dalam setiap saat bagaikan barang sesuai dengan kaidah supply dan demand. Supply and demand. Permintaan dan penawaran. Bila nilai uang tidak tetap, maka fungsi uang sebagai standar nilai barang tidak bisa dipertahankan. Bila nilai uang tidak tetap, maka fungsi uang sebagai standar nilai barang tidak bisa dipertahankan, karena dilihat dari uang ini lakunya bagaimana gitu. Makin besar permintaan dan penawaran ataukah tidak. Ya. Jadi sudah berubah lagi. Beda kalau fungsi uang cuma sebagai alat ukur saja. Kalau fungsi uang itu sebagai alat ukur, maka nilai uang akan stabil. Ya. Beda kalau ini difungsikan sebagai komoditi dagang. Maka nanti berlaku kaidah supply and demand, yaitu permintaan dan penawarannya itu bagaimana. Nah, terus. Bahkan yang terjadi sebaliknya, uang dalam bentuk utang diikat dengan standar harga barang atau indeks harga barang. Maka yang menjadi alat ukur adalah barang, bukan uang. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan kezaliman kepada seluruh pemegang uang. Nah, bahkan sekarang itu untuk ada yang mau pinjam uang, ya, uang tidak dijadikan alat ukur lagi, namun distandarkan dengan nilai suatu barang. Ya, ini yang kemarin sudah kita bahas, nanti bisa lihat di video-video sebelumnya. Misalnya meminjam uang distandarkan dengan emas, distandarkan dengan harga semen, distandarkan dengan sesuatu. Karena nilai uang sudah fluktuatif. Ya, beda kalau alat ukur ini nilainya tetap. Ya, itulah akibatnya. Ya, terus. Misalnya, seseorang menyimpan uang hasil jeripayah bekerja bertahun-tahun sebanyak 30 juta rupiah untuk membiayai pendidikan anaknya. Pada waktu ia mulai mengumpulkannya, diperkirakan lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, pada tahun saat dia membutuhkan biaya pendidikan untuk anaknya, ternyata jumlah uang tersebut sama sekali tidak cukup untuk membiayai kuliah anaknya. Hal ini disebabkan nilai uang yang ia kumpulkan turun terkena imbas fluktuasi. Ya, dia seorang menyimpan uang hasil jeripayah dia itu bertahun-tahun sebanyak 30 juta rupiah untuk membiayai pendidikan anaknya. Pada waktu ia mulai mengumpulkannya, diperkirakan lebih dari cukup. Namun pada saat dia ingin bayar, membutuhkan biaya, ternyata jumlah 30 juta tadi itu tidak mencukupi. Hal ini disebabkan nilai uang yang dikumpulkan turun, terkena imbas fluktuasi. Terus, apa dosa bapak yang malang ini sehingga uangnya menjadi tidak berharga seperti semula? Siapa yang memakannya sehingga nilainya berkurang? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kezaliman ini? Jawabannya adalah bahwa di antara faktor yang menyebabkan turunnya nilai uang tersebut adalah riba baik yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan valuta dengan tanpa mengindahkan kaidah syariah dalam jual beli uang. Nah, itu. Di antara faktor yang menyebabkan turunnya nilai uang adalah riba baik yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan valuta dengan tanpa mengindahkan kaidah syariah dalam jual beli uang. Nah, itulah akibatnya kalau orang tidak memperhatikan aturan-aturan syariat seperti itu. Dia tidak mengindahkan kaidah-kaidah tadi, aturan-aturan tadi yang kita sebut, termasuk juga saat ini yang marak ya, jual beli emas. Ya. Kalau ini tidak diperhatikan, ya akhirnya jadi ini. Nilai uang itu sama seperti barang yang mengalami fluktuasi, naik turun. Ya, tergantung supply and demand-nya gimana, orang yang nawar bagaimana, orang yang minta itu bagaimana. Makin banyak permintaan, makin banyak penawaran, ya nanti nilainya lagi berubah lagi. Beda kalau uang itu jadi alat ukur. Nah, di pembahasan di halaman 555 dan seterusnya, ini Ustaz Ridwandi akan dekatkan pemahaman kita apakah komoditi riba, barang ribawi itu terbatas pada 6 tadi. Emas, perak, gandum, syair, garam, kurma. Apakah cuma terbatas pada itu atau bisa disamakan dengan yang lainnya lagi yang punya ilat, punya sifat yang sama?
Nah, para ulama nanti akan menjelaskan perihal hal ini. Baik, coba kita baca sedikit. Dapatkah komoditi lain dikiaskan dengan 6 komoditi ribawi? Untuk 4 komoditi yang merupakan makanan dapat dikiaskan seluruh makanan pokok yang dapat disimpan lama menurut pendapat yang terkuat tentang ilatnya, seperti beras, jagung, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak boleh menukar 2 kg beras murah dengan 1 kg beras raja lele. Hal ini termasuk riba bai yang diharamkan. Untuk 4 komoditi yang merupakan makanan tadi ya, yang makanan ada gandum, syair, kurma, garam. Ya, di situ disamakan dengan yang punya sifat yang sama, makanan pokok yang dapat disimpan lama. Ini pada makanan pokok, ini tambah kata pokok ya. Makanan pokok bisa disimpan lama. Maka kalau sifatnya seperti itu berarti ada kurma. Ada kurma, gandum, syair, garam ini kita samakan nanti dengan yang punya sifat yang sama, makanan pokok juga, berarti beras masuk. Kalau kurma ajwa ditukar dengan kurma sukari itu pakai aturan tadi yang kita sebut harus tunai dan jumlahnya harus sama. Kalau beras juga demikian. Ada beras jenis A kualitas nomor 1. Ini ada beras kualitas 1. Ditukar dengan beras kualitas rendah. Maka syaratnya ada 2, yaitu timbangan sama, yang kedua harus tunai. Jadi di sini nanti 1 kilogram beras ini ya, kualitas 1 ditukar dengan 1 kilogram kualitas rendah. Ya, ditukar jumlahnya harus sama. 1 kilo 1 kilo. Dan harus apa? Tunai. Nah, terus solusinya, hendaklah si pemilik beras murah menjualnya terlebih dahulu, lalu dari uang hasil penjualan tersebut ia beli beras raja lele, sekalipun hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda. Terus solusi ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala seorang utusan beliau datang dari Khaybar membawa kurma jenis bagus. Nah, kurma jenis bagus dia bawa. Ya, Nabi SAW suruh jual dulu yang dia ingin mendapat kualitas yang lain. Coba baca ini artinya langsung. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah semua kurma di Khaybar jenis ini? Orang itu menjawab, tidak, akan tetapi saya menukar 1 sok kurma bagus ini dengan 2 sok kurma yang jelek, dan 2 sok kurma yang bagus ditukar dengan 3 sok kurma yang jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan hal itu. Nah, jangan lakukan tadi, tukar kurma bagus dengan yang jelek langsung. 2 sok ditukar dengan 1 sok, 2 sok ditukar dengan 3 sok, jangan. Walaupun beda kualitas. Namun lihat Nabi SAW kasih solusi. Akan tetapi, tukar kurma yang jelek dengan uang dirham dan beli dengan uang dirham itu kurma yang bagus. Nah, tukar kurma yang jelek dengan uang dirham, dapat uang. Baru beli kurma yang bagus. Muttafaqun alaih. Terus. Untuk komoditi emas dan perak, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang ilatnya. Terus? Pendapat pertama, ilat riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan mazhab Hanafi dan Hambali. Nah, dalil pendapat ini adalah? Dalil dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Untuk pembahasannya insyaallah kita bahas keesokan hari. Nanti kita bahas untuk emas dan perak karena nanti kaitannya dengan mata uang ini. Kalau kita samakan emas dan perak ini dengan alat ukur tadi, maka mata uang saat ini juga masuk di dalamnya. Nah, apakah bisa kita samakan ataukah tidak?
Ya, nanti pembahasan besok pagi insya Allah akan menjawabnya. Baik, itu saja yang kita bahas. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bisa lewat Zoom dulu, silakan. Ada waktu 30 menit. Ambil yang resisten, saya bacakan terlebih dahulu lewat chat Zoom. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum jual beli uang lama atau uang langka yang harganya menjadi tinggi? Misal, uang koin 100 rupiah tahun lama menjadi harga 100.000. Apakah diperbolehkan Ustaz? Jazakallah khair. Walau alam fungsinya tidak jadi lagi seperti alat ukur, ya, sudah jadi uang kuno, maka dia seperti barang. Jadi dijual dengan harga yang tidak sama tidak masalah. Misalnya ada uang 100 rupiah. Saat ini tidak laku lagi gitu, atau uang 10 rupiah gitu, saat ini tidak laku lagi, kemudian jadi barang antik, barang kuno, dijual dengan harga 100.000 misalnya. Nah, maka perbedaan jumlah nilai di sini tidak masalah, karena yang satu tidak difungsikan lagi seperti mata uang. Ya, terus mungkin di luar tema Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bolehkah berdoa sapu jagat di saat sedang melakukan aktivitas seperti memasak dan lain-lain, atau harus berdiam diri dan mengangkat tangan? Jazakallah khair Ustaz. Tidak harus berdiam diri dan mengangkat tangan, dia lagi masak pun bisa baca doa tersebut, terutama di hari-hari tasyrik, sebagaimana perintah para salaf juga atau kebiasaan mereka lakukan di hari-hari tasyrik, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, satu lagi monggo. Baik, saya panggil yang resen dengan Ibu Ami, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bu. Ustaz, dari pembahasan tadi, jadi kenapa emas itu harus tunai saat kita beli, karena dianggap sebagai alat tukar itu ya Ustaz? Iya. Oh, oke. Berarti karena rupiah itu alat tukar dan emas itu dulunya juga sebagai alat tukar. Taib, iya betul. Oke. Berarti benang merahnya di situ ya. Ustadz mau nanya lagi satu lagi. Ustadz gimana caranya? Misal gini Ustadz, saya mau beli emas. Terus kebetulan uangnya ada di rekening saya, itu uang saya. Terus yang pergi beli suami saya, itu gimana ya Ustadz? Boleh saya transfer ke rekening suami yang beliin atau bagaimana? Yang penting uang itu dengan emas ditukar di majelis akad. Oh, berarti nggak apa-apa ya Ustadz, saya transfer ke suami, ke rekening suami yang pergi beli ke toko emas, satu majelis akadnya di sana. Iya. Bisa jadi suami ambil uang tunai, langsung dia bawa uang tunai itu untuk beli emas, atau bisa dengan potong dari debit langsung digesek saja di tempat, dengan adanya emas di situ langsung, karena langsung berpindah rekening itu. Oh, oke. Berarti nggak apa-apa ya Ustadz kalau itu uang saya terus saya titipkan ke suami ya? Nggak apa-apa. Yang penting yang lakukan tadi harus yadan biadin. Pas akad transaksinya berarti yang yadan biadinnya di sana ya Ustadz? Iya. Ya? Oke. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi dari Zoom, monggo. Baik, saya panggil lewat resisten. Ada Ibu Weli, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya keluar tema nih, Ustaz. Iya, monggo. Terkait beli barang yang dapat hadiah. Jadi misalnya saya biasa beli satu produk pasta gigi, kebetulan saat itu lagi ada promo, beli 2 dapat kotak makanan. Boleh nggak tuh saya beli langsung 2 paket itu, Ustaz? Beli 2 dapat kotak makanan. Kalau beli 1 belum tentu dapat. Benar. Nah, boleh. Boleh. Iya. Terus kalau misalnya beli sabun, terus ada 2 pilihan nih. Yang satu dapat hadiah, yang satu lagi nggak dapat hadiah. Yang biasa beli yang nggak dapat hadiah, itu boleh nggak kita beralih beli yang dapat hadiah, Ustaz? Yang penting dapat hadiah ini memang cuma-cuma dari produsen ya, dia kasih seperti itu ya. Dan ini bukan sifatnya ada judi di dalamnya. Ada judi itu gini, biasanya satu produk itu akhirnya dibeli banyak-banyak karena dari pihak produsen itu janjikan kalau siapa yang kumpul bungkusnya sampai sekian ratus, ya maka dia akan mengikuti undian berhadiah mobil misalnya. Undian berhadiah mobil. Tetapi ini harus beli sebanyak berapa bungkus gitu. Akhirnya orang beli tanpa ada tujuan untuk pakai. Yang penting saya beli saja gitu. Saya ingin dapat
kemungkinan dapat hadiah tadi. Nah, kalau ini ada unsur judi dalamnya, itu baru nggak boleh. Kalau asalnya misalnya buy two get one, ya, atau ada yang ada hadiah tadi kayak gelas, kalau beli 2, kalau beli 3 nanti dapat hadiah apa lagi gitu, itu nggak masalah. Jadi artinya kalaupun kita lagi nggak butuh barang itu terus beli karena dapat hadiah, boleh Ustaz? Boleh saja, boleh. Satu lagi Ustaz, Ya. ini saya kan misalnya beli dari petani jeruk lemon gitu ya Ustaz ya. Ternyata sampai di saya 1 hari kemudian tuh ada beberapa yang busuk, misalnya 2 kilo. Itu kemudian kan saya jual lagi setelah ada yang membeli ke saya 2 hari atau 3 hari kemudian dia pun ada yang busuk, itu saya tanggung jawab nggak Ustaz untuk menggantinya? Tergantung dari si ini ya, ibu jual lagi kepada pembeli lain. Benar. Mereka ini ridho nggak, protes atau tidak gitu? Oh, ada yang diam aja, ada yang bilang gitu Ustaz. Kalau bilang saya ganti. Ya, kalau yang ini berarti dia nggak beritahu, berarti dia sudah ridho. Artinya dia nganggap ini wajar-wajar saja. Pasti ada yang cacat gitu, pasti ada yang busuk gitu, nggak masalah. Berarti dia sudah ridho dengan itu. Berarti saya juga sebaiknya ngomong juga ke petani gitu Ustaz. Kalau ada yang busuk minta diganti boleh ya Ustaz ya? Bisa. Oh ya, nah. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi ya. Baru saya beralih ke telepon, monggo. Baik, ada channel ya chat Ustaz. Ya. Apakah boleh membeli emas batangan dalam rangka menjaga nilai mata uang serta investasi, atau dijual setelah 15 tahun disimpan? Jazakallah. Apakah boleh, apa tadi diulang Bu? Apakah boleh membeli emas sebagai investasi Ustaz? Boleh saja, iya. Terus. Apakah boleh membeli emas batangan dalam rangka menjaga nilai mata uang serta investasi? Boleh. Karena yang penting syaratnya tadi ya, ketika emas ini dibeli ya dan biadin, itu saja. Tadi syaratnya kok diperketat? Ya alasannya tadi biar tidak terjadi inflasi, nilai akhirnya emas ini tetap jadi punya sifat sebagai alat ukur tadi ya. Kita tidak mudah-mudahan untuk menukarnya langsung kecuali dengan terpenuhi syarat-syarat gitu. Jadi secara umum investasi dengan emas itu boleh. Yang penting ketika membelinya itu mesti ada, kalau ada itu emas dengan emas berarti ya dan biyadin mislan bimislin, sama dan harus tunai. Namun kalau ini tidak sejenis tapi masih satu sifat yaitu emas ditukar dengan perak, ya harus tetap tunai di majelis akad. Baik, ada telepon langsung, silakan. RWDS. Baik, baca di WA dulu. Ustadz izin bertanya, saya sempat mau beli emas ke Antam, cuman dengan adanya pandemi ini pihak Antam mengalihkan untuk pembelian melalui website atau online sampai pandeminya benar-benar usai. Apakah boleh beli melalui website resminya atau harus menunda beli emas? Ya, saran saya baiknya nunda beli emas atau dia beli tetap di tempat. Kalau mungkin kontak langsung tidak boleh, ya maka cukup transfer. Tapi transfernya juga di tempat di majelis akad, sehingga berpindahnya uang itu di majelis akad dan emas diserahkan di situ juga. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mau bertanya ke Ustadz Muhammad Abdul Kan? Iya, silakan Bu. Ya, langsung. Begini Pak. Halo? Iya, langsung Bu, monggo. Jadi orang tua saya berhutang piutang. Iya. Jadi dengan paman gitu. Dulu paman saya berhutang tahun 70-an mungkin gitu ya. Besar 500 rupiah gitu. 500 rupiah? Iya, tapi waktu itu kan gaji orang tua saya juga mungkin hanya sekitar 600 rupiah gitu ya. Tahun 70-an tadi ya, ya terus? Ya, kemudian dia baru bayar tahun 90-an gitu, 90, hampir 2000 ya. Terus? Dia bayar 500 rupiah lagi gitu, gimana itu ya? Itu nilainya jauh sekali itu Bu. Ya? Nilainya 500 rupiah sekarang sudah enggak, apalagi masih tahun 90-an juga, itu sudah berubah nilai gitu ya.
Ya, jadi bagaimana itu kalau seperti itu? Bisa jadi tetap bayarnya segitu kalau itu sudah ridho. Namun kalau mungkin yang meminjamkan dia merasa rugi, ada hitungan sendiri itu untuk itu. Yang jelas pernah dibahas di ibu di belakangnya, bisa backsoundnya di ini kecilin dulu sebentar. Jadi kalau ridho tidak gitu. Ini sudah selesai. Aha. Namun kan biasanya ada juga yang nggak ridho, kreditur atau yang meminjamkan tuh nggak ridho. Masa saya pinjamin 500 dulu kok nilainya sama gitu. Padahal sekarang ini mungkin 500 kalau standar tahun 90 misalnya harusnya kan jadi 500.000 gitu. Iya. Karena perubahannya sudah jauh gitu. Ya, kalau inflasinya terlalu jauh seperti itu, boleh standarkan dengan nilai saat tahun 90 tadi. Pakai nilai emas atau dolar? Pakai nilai rupiah tapi distandarkan 500 dulu, itu dengan gaji sekarang itu sama dengan berapa ya, gitu aja. Oh, begitu. Ya, karena dulu itu pada saat udah tahun 90-an gaji ibu saya kan sudah sekitar 1 jutaan gitu ya. Dulu kan sekitar ya segituan lah, 350 malah gaji ibu saya kan. Jadi membayarnya ketika gaji juga udah beberapa kali lipat begitu. Boleh pakai standar ibu saya atau pakai? Kalau terjadi inflasi kayak gini nanti juga hitung-hitungannya sepakat saja deh. Sebenarnya kalau tetapkan tertentu juga tidak ada standar, karena sejak awal dulu kan pinjamnya rupiah, asalnya kembalikan dengan nilai segitu juga gitu. Begitu ya. Karena dulu kan tidak pakai standar ini 500 rupiah, ini standar emas sekarang ya, kan nggak dipakai standar kayak gitu. Dia standarnya bebas. Tapi terjadi inflasi yang sangat jauh sekali gitu. Nah, maka ini tergantung keridoan saja, intinya kayak begitu. Gitu ya. Ya. Sama seperti ya itu teman saya misalnya menghutang tahun 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau ini masih nilainya tidak terlalu jauh Bu, kalau baru 10 tahun yang lalu. Kalau tadi 70 sama 2000 ya agak jauh sekali. Kalau cuma 10 tahun kayak sekarang dengan 2020 dengan 2010 tetap sama aja Bu. Inflasinya nggak terlalu jauh, nilainya masih dianggap. Kalau tadi kan 500 rupiah, saat ini sudah nggak dianggap lagi, beli permen saja nggak cukup mungkin. Ya. Nah. Baik, satu lagi, kalau misalnya ada orang menghutang ke kita nggak bayar-bayar nih Pak Dok, Ustadz, kalau kita mau karena dia kan menghilang terus sudah hampir berapa 7 tahun gitu ya. Terus kalau saya mau mengikhlaskan harus bilang ke orangnya atau nggak usah? Kalau ketemu orangnya bilang aja gitu, sambil beritahu saya sebenarnya susah ya pinjamin uang pada kamu, ini kayaknya pinjaman terakhir, besok-besok saya tidak mau pinjamin lagi, saya sudah ambil pelajaran gitu aja, biar dia sadar juga, karena kabur-kabur terus. Nggak ketemu, udah sangat, dia udah berbeda tempatnya kan Ustadz. Ya sudah. Jadi saya udah nggak ketemu lagi, WA juga udah nggak dibales kan. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya ikhlaskan saja begitu, apa tidak yang ke orangnya ya. Ya sudah, dengan niatan saja, kalau ketemu baru nanti beritahu gitu. Oh begitu, baik Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Jing. Ya, baca di WA lagi silakan. Ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan uang yang diberikan bank sebagai uang terima kasih karena sebagai bendahara telah memotong gaji dari staf yang ada pinjaman ke bank, apakah masuk dalam harta riba? Jadi bank itu tadi baca ulang, uang terima kasih bentuknya gimana itu? Bagaimana dengan uang yang diberikan bank sebagai uang terima kasih karena sebagai bendahara telah memotong gaji dari staf yang ada pinjaman ke bank, apakah termasuk dalam harta riba? Baiknya tidak dimanfaatin ya. Terus bagaimana kalau beli emasnya, emas sudah ada atau sudah jadi, terus kita bayar transfer lalu dikirim via kurir. Lalu kalau sudah terlanjur membeli emas secara online itu dan tidak tahu hukumnya adalah riba, harus diapakan Ustadz? Baik, itu transaksinya nggak benar, salah. Karena harus disyaratkan uang ada, emas itu diserahkan di majelis akad. Tidak boleh ada yang tertunda. Tadi kan tertunda karena masih diantar oleh kurir.
solusinya karena sudah dimiliki ya sudah taubat dari transaksi yang salah tadi. Wallahu a'lam. Terus baca lagi. Kalau kita jual barang asli dan KW merek lokal dan sepertinya merek tersebut belum terdaftar, ketika kami tanyakan pada pemilik merek asli tersebut, bagi pemilik merek tidak. Ya, langsung telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Saya hamba Allah di Serpong, Pak. Iya, monggo silakan. Pak, mau nanyain Pak Ustadz. Iya. Adik saya pinjam emas ke saya. Nah, dia mau membayar pakai uang. Itu boleh nggak, Pak? Apa harus membayar pakai emas juga? Waktu pinjam dulu diserahkan emas apa uang? Emas. Emas, berapa gram? Ya. Sekitar 9 gram sih. Emas 9 gram. 8,80 berapa gram gitu. Baik. Boleh dia kembalikan dengan uang namun dengan nilai saat ini. Jadi tetap emas 9 gram tadi dibawa ke saat ini. Terus diganti dengan uang nilai saat ini juga. Kalau misalnya mengembalikan, saya suruh dia beli emas saja sendiri terus kembali. Lebih aman itu, lebih aman biar gak bingung. Oh gitu ya. Karena dulu pinjamin dengan emas, maka bilang aja saya mau dengan emas juga gitu. Iya. Untuk menghindari selisihnya itulah Ustaz ya. Iya, biar sudah ridho langsung. Oh iya, dulu kan punya emas, kembalikan emas lagi, kan aman gitu. Nggak protes untuk nilai emasnya gitu. Atur nuwun Pak Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca lagi di WA. Baru saya nanti beralih ke Zoom, enggak. Kalau kita jual barang asli dan KW merek lokal dan sepertinya merek tersebut belum terdaftar. Ketika kami tanyakan pada pemilik merek asli tersebut, bagi pemilik merek tidak ada masalah kami jual barang KW juga. Apakah masih bolehkah kita menjual barang KW tersebut dengan mengonfirmasikan ke customer bahwa barang yang dijual tersebut KW? Begini, ini dijelaskan lagi, barang KW ini pakai nama yang sama enggak? Kalau namanya sudah beda ya berarti nggak melanggar brand, ya, maka tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Terus satu lagi, jika kita menjual, coba telepon dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bu? Dengan hamba Allah di Bogor, Ustaz. Ya, silakan Bu. Jadi Ustaz kan kemarin waktu itu saya pernah mendengar jual beli emas itu harus dan biadin. Terus Ustaz, setelah saya mencoba untuk membeli emas, ternyata ada lagi penyampaian dari si penjual bahwasannya mereka sudah disetujui oleh MUI untuk akad salam seperti itu, Ustaz. Apakah memang boleh, Ustaz? Akad salam bagaimana bentuknya jadinya? Itu saat akad salam, akad yang memang sudah disetujui bahwasannya pembeliannya tidak tunai kayak gitu, saat boleh ditransfer terus nanti barang sampai. Nanti ada kritikan dari Ustadz Irwandi di sini. Ustadz Irwandi nanti kritik DSN MUI. Fatwanya tidak tepat dan fatwa dalam hal ini fatwa di sini itu bukan suatu yang jadi harus diikuti. Ya, karena kalau menyelisih dalil ya sudah. Karena dalam dalil cuma katakan emas, berarti asalnya emas dulu gitu. Walaupun dia sekarang ini tidak fungsinya sebagai alat ukur lagi misalnya, sebenarnya bukan alat ukur, namun kan ada tetap nama emasnya. Tetap ada nama emas. Jadi tetap emas ini sifatnya berlaku. Sehingga tekstual hadis tetap diamalkan. Tidak bisa dipalingkan dari itu. Nanti kritikannya besok mungkin insya Allah sudah masuk. Oh iya Ustaz. Lalu Ustaz satu lagi, misalkan Ustaz kita membeli emas terus kan emas itu setiap hari naik ya Ustaz. Nah saya beli hari ini itu harganya 2 juta. Kalau besok itu udah 2.010.000. Nah saya berjanji dengan pembelinya mau beli emas tapi dengan harga hari ini. Tapi pembayaran tetap yadan biadin, itu boleh seperti itu? Dan belinya harga saat ini, bayarnya hari ini juga. Bayar hari ini itu hanya janji ingin membeli gitu Ustaz. Tidak boleh. Diberikan nggak boleh. Oh tidak boleh Ustaz. Nggak boleh. Tapi tetap nanti pembeliannya, karena sudah pembayarannya dan penerimaan emas di hari itu Ustaz. Pakai harga sebelumnya berarti.
Yang itu tidak boleh mengikat. Kalau sudah mengikat berarti sudah terjadi akad. Jadi walaupun si penjual ridho gitu. Ini bukan masalah itu. Gitu. Nanti ada pembahasannya juga. Itu jual beli janji untuk beli emas itu. Saya di sini sudah lengkap bahasannya, nanti insya Allah akan ketemu. Masalahmu akan terjawab. Nggak usah muter-muter, saya sudah paham itu. Waalaikumsalam. Baik, satu di WA baru kita ke Zoom. Jika kita menjual emas di gerai Antam, di majelis akad kita hanya mendapatkan kwitansi penjualan, tetapi uang akan diterima sehari sesudahnya. Setelah penjualan yang ditransfer langsung ke rekening penjual. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Yang penting masih di tempat situ, di majelis itu emas ada, uang ada. Itu syarat pentingnya itu. Kalau ini tidak dipenuhi berarti riba nasiah. Baik, di Zoom silakan. Baik Ustaz, saya panggil yang sudah raise hand. Ada Ibu Evi, Umu Adam, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Evi. Barokofi. Ustaz, ini di tahun 2016 itu teman saya itu ada pinjam uang sebesar 400 juta. Kalau saya waktu itu fuskan itu dengan nilai logam mulia itu anak dapat 900 gram Ustaz. 900 gram, taib. Terus? Ya. Ini tahun 2020 ini kan sudah harga emas itu sudah di atas 1 juta. Dan sampai sekarang teman saya itu belum ada bayar. Apakah saya nanti akan menagihnya dalam bentuk emas atau dalam bentuk apa supaya tidak terjadi inflasi yang begitu tinggi? Bu Evi, utangnya kan 400 juta. Iya kan? Kalau mau dikembalikan, dibayarkan tahun 2020, ada dua kemungkinan saja yang boleh. Pertama, 400 juta diterima 400 juta. Satu. Kemudian yang kedua, bisa terima dengan emas atau dengan logam mulia, tetapi dengan harga logam mulia saat ini. Jangan standarkan 900 gram yang dulu. Oh, iya. Paham Bu? Kalau dulu mungkin 900 gram dapatnya kan, karena sekarang harga emasnya jadi naik, berarti 400 juta ibu dapat emas sedikit. Iya kan? Berarti harus terima seperti itu. Oh, jadi 400 juta itu dalam sekarang Ustaznya dalam iya. Jadi bawa 400 juta ke 2020 dulu. Oh, baru konversikan dengan emas. Nah, kenapa demikian? Ingat kaidah dalam riba ya, kaidah dalam aturan ini ya, aturan barang ribawi tadi ya. Nilai uang itu tidak boleh berubah. Pinjam 400 juta, kembalikan juga 400 juta. Kalau mau ditukar dengan barang lain, maka standarkan dengan nilai saat ini, saat pengembalian. Paham Bu Evi? Paham Ustaz. Terus Ustaz atas penjelasannya. Baik, ada lagi di Zoom silakan. Baik, saya bacakan lewat chat, Ustaz. Iya. Apa hukum menabung emas atau penggadaian? Dan banyak orang jual emas via online, gimana hukumnya Ustaz? Emas via online masalah karena tidak yadan biadin yang kita bahas tadi ya, sudah dilanggar di situ. Tidak tunai. Termasuk tadi yang tadi tanya lewat telepon juga sama penjelasannya. Itu tidak tunai. Terus sekarang dia nabung emas atau emasnya ada di pegadaian. Gini, saya gambarkan saja tadi. Yadan biadin itu berarti saya punya uang, saya mau beli emas ya. Emas saya ini punya wujud, uang saya punya wujud. Jadi ketika saya datang mau gadai emas ya, atau mau nabung emas di pegadaian misalnya, maka saya datang bawa uang, emasnya juga harus ada ready saat itu, ready stock. Nggak boleh uang saya sudah punya, emasnya, oh nanti ini sudah rekening bapak atau ibu sudah ada ini rekeningnya ini, kita sudah catat. Sekarang ini bawa uang 1 juta ya, ini sudah ada 1 gram emas Pak. Emasnya mana? Masih dalam ini rekening Pak. Nanti kalau Bapak butuh emasnya, nanti kami cetak emasnya tadi. Nah ini nggak boleh karena emasnya nggak ada wujud. Ya, ini nggak ada wujud. Harus ini uang ada, emas itu ada. Baru yadan biyadin itu. Tunai dalam majelis akad. Nah gitu. Ada lagi? Baik, Ustaz, saya panggil untuk yang raise hand. Ada Bapak Aldo, silakan buka mic-nya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Izin bertanya Ustaz, tapi dari materi nggak apa-apa Ustaz? Iya, monggo. Jadi gini Ustaz, saya mahasiswa nih. Saya ada tuh dari dosen saya untuk bikin sosial project gitu. Nah, rencananya saya mau bikin sosial projectnya itu untuk menggalang dana, kemudian nanti saya kan dalam bentuk poster-poster wudu, poster-poster sholat, kemudian saya tempel ke masjid-masjid. Iya. Nah, itu bagaimana ya Ustaz? Di satu sisi itu kan dakwah, tapi saya takut nanti niat saya tidak ikhlas gitu. Niat saya bukan karena Allah, tapi untuk mengerjakan tugas. Itu apakah boleh atau bagaimana ya Ustaz? Itu tugas tadi, terus nanti konsekuensinya dapat nilai gitu ya? Iya Ustaz. Dapat nilai. Ya sudah, fokuskan saja. Saya mau dakwah dulu, nilainya belakangan. Mau dapat nilai bagus kan nilai jelek kayak nggak masalah gitu. Itu aja, berarti fokusmu tetap untuk cari pahala. Nanti dapat nilai jelek atau bagus itu urusan belakangan. Jadi ini nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Iya, masih boleh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, dari Zoom lagi silakan. Ustaz, saya bacakan alamatnya. Ya. Bolehkah jual beli emas dengan COD? Misalnya teman saya sedang butuh uang tunai, dia mau menjual emasnya, tapi karena beda kota dia mengirimkan dulu emasnya, setelah sampai baru saya transfer uangnya. Apa itu juga termasuk riba, Ustaz? Jazakallah khair. Aduh, ini masih belum tunai ya. Kalau mau begini, emasnya tadi dia wakilkan ke seseorang, terus orang ini transaksi dengan kita gitu di tempat. Emasnya ada, sudah ada wakil, terus dia tukar-menukar emas dengan uang itu langsung ketemu ya. Nah, nanti uangnya ini serahkan belakangan ke dia, nggak masalah karena uang sudah dipegang ketika itu oleh wakil. Jadi ada si wakil. Wakil ini ya jelas saja orang yang tanggung jawab, memang orang amanat dia, tidak akal-akalan di sini, nggak ngelabui gitu. Walaupun nanti ada upah untuk dia gitu, untuk dia kerja, nggak masalah. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Baik, saya panggil yang resisten. Ada Umu Azim, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mohon solusinya Ustaz. Saya punya cucu, saya sekolah kan di madrasah ibtidaiyah. Tapi pelajaran agamanya sedikit berbeda dengan yang saya pelajari. Cara wudhu, bacaan wudhu, yang jelas itu niat Ustaz. Itu niatnya dilafazkan, niat sholat dan lain-lain. Saya harus bagaimana dengan cucu ini? Dia bingung. Terima kasih tadi. Nanti kalau dia pulang ke rumah dengan neneknya ini juga akhirnya bingung juga gitu ya, mau jelaskan. Halo Bu? Iya. Nah, jadi ada pertanyaan kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin gini, saya kasih solusi saja. Ummu Azim nanti bisa karena background di pendapat di negeri kita itu seputar mazhab Syafi'i. Nanti telusuri saja pendapat mazhab Syafi'i ini. Kalau memang situ masih koridor bisa ditolerir, ya sudah dimaklumi saja. Dimaklumi gitu. Tapi kalau ada yang Ummu Azim misalnya tidak setuju, seperti misalnya melafazkan niat, ya cukup sampaikan saja. Yang nanti kalau di sekolah ikut saja, ya. Tapi nanti untuk keseharian kamu nggak perlu baca niat gitu, karena risiko bagi dia kalau dia tidak melafazkan niat saat itu, karena itu pendapat mazhab. Ya, itu pendapat mazhab. Yang penting ada kejelasan saja nanti ketika dia pulang di rumah. Oh gitu Pak. Kalau gitu pelan-pelan aja nyampe. Pelan-pelan saja gitu. Iya, takut anaknya bingung karena baik di sekitar rumah, dia ngaji ke masjid juga begitu kan. Iya, karena mazhab Syafi'i. Juga begitu. Oh gitu. Iya. Iya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi, baru saya beralih ke ini, monggo. Baik, ada Ibu Rita Witi, silakan buka mic-nya. Iya. Ibu Rita. Baik, ada Ibu Enda Lestari, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di sini saya mau tanya soal jual beli emas semacam di gerai Antam itu kan biasanya kalau kita di sana
kita pembayaran kan di depan CS-nya atau kasir. Nah, di sini kita membayarnya misal dengan cara tunainya itu dengan transfer karena dengan sejumlah uang yang agak besar gitu ya Ustaz. Tapi kan biasanya di sana itu pengambilan emasnya itu kita agak bergeser ke loket atau biasanya diarahkan ke seperti ruang kecil gitu Ustaz. Jadi kita beranjak dari tempat pembayaran tadi. Nah itu apakah kita kena riba ya Ustaz? Masih di majelis akad itu Bu, nggak masalah. Iya masih di kantor. Iya masih. Iya nggak masalah. Tapi kita bergeser ke sedikit ke loket tempat loket sebelahnya gitu untuk ambil emasnya gitu. Iya nggak masalah itu Bu. Oh nggak masalah. Terus satu lagi Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Dia ini reseller emas, jual beli emas, tapi mengambil dari distributor secara tunai, dia halal ya Ustaz ya, langsung, dan dia berjual juga ke konsumen dengan dan biadin secara tunai. Tetapi masalahnya si distributor ini mengambil dari kantor pusatnya dengan cara online. Nah, apakah kalau seperti itu kita termasuk ta'awun dalam riba Ustaz? Karena kita mengambil dari distributor yang dimana dia mengambilnya secara online ke kantor pusat di Jakarta. Kalau itu tidak diketahui nggak masalah Bu, beli secara cash saja dengan dia. Ini kasusnya tahu Ustaz, si reseller ini tahu kalau si distributor mengambil dengan cara seperti itu. Ya kalau nggak ini ya nggak mau ya sudah nggak apa-apa, nggak usah ikut dari dia, cari distributor yang lain. Jadi lebih baik ditinggalkan ya Ustaz ya? Ya biar tidak ta'awun gitu jadinya. Oh iya, na'am Ustaz. Baik. Ya jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum. Baik, satu lagi terakhir Baik Ustaz, ada yang resmen Ibu Ila, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya itu kan punya ayah ya Ustaz ya, dia di tempat yang mungkin agak rawan ya Ustaz, COVID-nya Ustaz, di daerah yang agak rawan, yang mana dia kan punya tabungan yang konvensional ya Ustaz, masih banyak konvensional, tapi memang sudah mengusahakan untuk ribanya atau bunganya itu kami salurkan. Boleh tidak ya Ustaz, kalau kami itu mungkin menunda untuk penggantian bank syariah yang mungkin tidak ada pertambahan itu Ustaz, kami menunda karena kami takut gitu Ustaz, kalau di bank itu kan mungkin nanti resikonya agak tinggi juga sih Ustaz, karena tempat umum gitu. Boleh tidak ya Ustaz? Sama apakah boleh kalau kami taksir gitu bunganya Ustaz dari rumah saja gitu, dari rumah saya Ustaz? Nah, coba diulang Bu. Tadi apa tadi bentuknya tadi Bu? Tabungan Ustaz. Tabungan terus? Konvensional yang ada bunga kan Ustaz. Iya terus? Memang kami salurkan gitu, usahakan kami salurkan. Iya terus? Lalu boleh tidak ya Ustaz? Karena kondisi COVID ini kan kami khawatir kalau harus ke tempat umum atau bank gitu ya Ustaz. Boleh tidak ya kami undur gitu untuk pergantian? Kalau ada usul nggak masalah. Oh boleh ya Ustaz. Asalkan itu hanya kami bunganya nggak dimanfaatin ya. Oh iya, saya boleh tanya satu lagi Ustaz? Iya silakan. Saya itu kan dulu pernah proses mendaftar SIM ya Ustaz. Itu sudah sampai pokoknya udah sampai ujian tes gitu loh Ustaz, tapi saya itu baru sadar Ustaz, sebenarnya udah lama sih sadarnya, itu saya pakai surat sehat ya Ustaz, yang mana surat sehatnya itu saat itu dokternya itu nggak mengecek saya gitu Ustaz, tiba-tiba cuma ditanyain aja dan udah jadi gitu Ustaz SIM-nya, surat sehatnya. Ini saya boleh pakai nggak Ustaz, karena mengingat sudah sampai step yang hampir-hampir akhir gitu Ustaz. Sebentar, kan prosesnya ada ya ketika buat SIM tadi, surat sehat tadi minta. Ya, itu tanpa periksa gitu. Biasanya nggak terlalu ini juga sih, nggak masalah. Terus ketika buat SIM-nya ada tes-tes diikuti semuanya. Iya, kami nggak nyongkok Ustaz. Ya sudah nggak masalah. Gitu. Boleh dipakai. Nggak apa-apa. Oh, berarti saya pakai Ustaz. Iya, boleh. Oh, berarti sekian saja. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Terakhir di WA monggo. Ya.
Bagaimana cara yang diperbolehkan untuk transaksi tukar tambah emas apabila yang dagang non-muslim? Bagaimana menerangkan kepadanya mengenai cara-cara yang islami? Agak sulit ya. Kalau dengan muslim ya dia patuh dalil, dia mau dengar hadis, dia mau dengar ayat Al-Quran, dia tahu nabinya siapa. Kalau ini kan diberitahu kayak begini kan nggak mau. Nah, jadi ini penerapan untuk kita saja. Ya, kalau paksakan ke dia agak sulit. Baik, wallahu alam. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Besok masih lanjutan. Jadi apakah ada riba dalam mata uang kita gitu? Jadi besok kita akan lihat, kan tadi kita bahas emas perak ya. Sekarang kita bahas ke uang kartal, ini ada nggak ribanya? Ya, jadi jangan kira kalau emas perak itu tidak ada riba. Tadi sudah disebutkan ada ribanya. Sekarang kita bawa ke uang rupiah ya, dan uang mata uang yang lainnya. Demikian kita cukupkan. Insyaallah malam ini tetap ada juga untuk rekan-rekan muda dengan pembahasan masih dari Bulughul Maram kitab nikah. Bisa ngajak yang lainnya, barangkali ada orang tua yang mendengar kajian pada kesempatan pagi ini bisa ikuti channel Romeso TV ya, untuk bisa ikuti kajian malam ini juga dengan anak-anak muda ya, karena ini persiapan untuk nikah dan ini ilmu manfaat sekali untuk rekan-rekan muda sekalian. Dan silahkan gali ilmu yang manfaat dari itu. Dan bagi yang belum berlangganan dengan channel Romeso TV, karena ada video-video menarik juga, ada sore ini juga ada bincang santai yang saya buat, nanti bisa lihat tayangnya jam 4 sore, jam setengah 5 sore. Juga ada kajian untuk anak-anak ya, saya ngajarkan anak saya langsung dan nanti ditayangkan di YouTube ya, YouTube dan juga di Instagram Parenting Rokoya, juga ada di Facebook pribadi saya yang fanspage. Bisa ikuti itu dengan pembahasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah spektakuler dari Ibnu Katsir, yang kita sudah sampai pada pembahasan sirah Nabi. Nanti masih seputar perang ya, nanti tentang perang Tabuk sore ini jam setengah 4, kemudian kajian yang nanti saya bilang tadi bincang santai nanti jam setengah 5. Nanti tunggu saja infonya di medsos Rumah Iso dan beberapa media yang lainnya yang kami kelola. Mudah-mudahan raih ilmu yang manfaat dan bisa terus istiqomah dalam meraih ilmu. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.